Hari pertama aku kerja itu, aku pulang kerja, aku nangis di pinggir peron stasiun karena aku merasa kayak kangen iya, pokoknya campur aduk, merasa khawatir iya, anak aku gimana gitu, merasa kurang nggak kasih sayangnya kalau misalnya kita tinggal kerja, aku capek gitu. Kalau misalnya aku mau nangis, ya aku nangis gitu, kalau aku mau marah, ya aku marah, walaupun entarnya juga aku minta maaf gitu atau gimana gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting itu semua aku mengakui, aku menyadari, aku berdamai sama diri aku sendiri dengan cara aku mengenali emosi diri aku tuh apa sih. Aku pernah denger ya, katanya tuh kita sebenarnya kayak setelah melahirkan nih, setelah punya anak tuh, kita tuh sebenarnya kayak 50-50 gitu loh. Jadi kita nggak bisa 100% jadi seperti dulu, di dunia kerja maupun di rumah. Jangan pernah ngerasa kayak harus jadi ibu perfect sih. Karena kan sebenarnya ibu perfect itu nggak ada. Yang ada tuh sebenarnya ibu bahagia. As long as we are happy, we are a good mother sih, Del. Parenting Story. Halo, Selamat datang di Paniti Podcast bersama aku Airin. dan aku Dela. Kali ini kita akan bahas topik tentang ibu yang kembali bekerja setelah mengalami momen yang paling ajaib, yaitu melahirkan. Oh iya Bu, kebetulan juga banyak banget nih ibu-ibu yang bertanya gimana sih cara mempersiapkan diri menjadi working mom, kemudian juga pengalaman-pengalaman menjadi working mom itu seperti apa sih. Nah, kebetulan betul. kita berdua ini sama-sama mengalami menjadi working mom dan juga menjadi ibu rumah tangga. Aku mau nanya nih, Del. Gimana sih rasanya pas kamu balik pertama kali nih saat cuti 3 bulan itu? Setelah cuti 3 bulan ya, aku sih ngerasanya sebenarnya senang, happy karena kan ketemu lagi sama orang banyak ya kan. Tapi di balik itu juga aku merasa kayak sedih iya, khawatir iya, bahkan mungkin patah hati juga gitu. Karena kan ini anak pertama, terus selama 3 bulan kita 24 jam itu full bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba ini terpisah lah sama waktu gitu. Apalagi perjalanan, aku kan dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor itu bisa 2 jam sekali perjalanan gitu ya. Jadi 2 jam ditambah 9 jam itu pasti kan waktu yang panjang gitu. Malah aku kalau boleh cerita ya Bu, hari pertama aku kerja itu, aku pulang kerja, aku nangis di pinggir peron stasiun. Itu karena aku merasa kayak kangen iya, pokoknya campur aduk, merasa khawatir iya, anak aku gimana gitu, merasa kurang nggak kasih sayangnya kalau misalnya kita tinggal kerja kayak gitu. Itu aku udah nggak peduli lagi sekitar aku kayak gimana gitu, ngeliat aku nangis sesegukan pinggir peron stasiun nungguin kereta. Itu yang aku rasain, mungkin karena anak pertama juga ya, atau nggak tahu apakah semua ibu ini merasakan hal yang sama, tapi yang aku rasain hari itu aku patah hati banget sih Bu. Tapi kamu bisa, maksudnya kayak setelah kamu nangis kayak gitu, kamu lega akhirnya? Atau kamu merasain apa? Lega sih setelah nangis, karena aku merasa kayak apa yang aku rasain selama menjadi ibu ini ya, saya belajar tuh kayak apa yang kamu rasain ya udah kamu luapin. Kadang kita tuh cuma butuh untuk meluapkan aja sih sebenarnya. Kalau udah luapin ya udah, kalau ngerasa capek ya bilang capek, kalau nangis ya bilang, kalau mau nangis ya nangis gitu. Nah itu bikin lega sih sebenarnya. Kalau ibu sendiri dulu ngerasain nggak sih Bu, kan sekarang udah 2 anak ya. Fase khawatir itu ada nggak sih? Atau perasaan apa sih Bu yang ibu rasain? Mom guilt gitu ya? Iya. Pastilah, kayak itu menurut aku kayak seorang ibu bisa ngerasain kayak bersalah kan dengan anaknya, itu wajar banget sih menurut aku. Ya cuma dulu untungnya pas anak pertama tuh aku punya privilege buat bawa anak aku ke kantor. Jadinya waktu itu sih ceritanya aku cuti nggak 3 bulan, Del. Jadi aku 1 bulan tuh udah mulai balik kerja. Terus ya udah, jadi setiap hari tuh anak aku bawa. Itu anak pertama. Tapi anak yang kedua karena rumahnya pindah tuh, dulu masih di kantornya masih di Bandung. Pas udah sekarang kantornya di Jakarta. Rumahnya kebetulan deket banget sama kantor, jadinya aku udah tinggalin anakku di rumah. Gitu. Jadinya ya, kalau kamu nanya ada rasa gimana ya pasti ada, ya karena kita kan jadi kayak miss ya, kayak nanti perkembangannya seperti apa. Sebenarnya kita nggak bisa lihat loh, bukan nggak terlalu lihat. Terus misalnya kayak bangun tidur tuh yang dilihat tuh bukan kita, tapi yang ngasuh gitu kan. Itu sebenarnya yang bikin aku kadang-kadang ya gimana ya. Tapi tuh kayaknya kalau tetap aja harus tetap kerja sih Del, kalau aku ya, karena itu kayak tuntutan ekonomi Del. Setuju banget sih Bu. Iya kan?
Setiap orang kan setiap orang tuh kebutuhannya beda-beda, Betul. terus prioritasnya juga berbeda Mm-mm. gitu. Dan yang tahu kebutuhan itu ya kita sendiri gitu. Mm-mm. Jadi ya emang gimana lagi kalau memang itu tuntutannya gitu ya Bu ya. Iya. Kalau Ibu sendiri ngelola perasaannya gimana sih Bu? Gitu kan Ibu lebih berpengalaman nih. Siapa tahu aku juga bisa belajar gitu kan. Aku pertama kali di setting dulu nih kayak prioritasnya tuh sebenarnya apa. Jadi mungkin kalau di aku itu keluarga, terus kerjaan, terus baru me time. Kita bisa kayak gilir-gilir sih Del. Jadi kayak yang mana dulu nih sebenarnya hari ini mau yang keluarga dulu atau mau kerja dulu atau mau me time dulu. Lebih fleksibel gitu. Terus yang kedua tuh yang paling penting adalah kamu tuh jangan pernah ngerasa kayak harus jadi ibu perfect sih. Karena kan sebenarnya ibu perfect itu nggak ada. Yang ada tuh sebenarnya ibu bahagia. Terus sama satu lagi tuh biasa kita nih paling suka kayak membanding-bandingkan sama sosial media. Betul. Jadinya kayak menurut sosial media tuh ibu ideal seperti ini. Tapi belum tentu, maksudnya kayak ibu ideal seperti apa sih sebenarnya? Itu kan maksudnya nggak ada tolak ukurnya Del ya. Iya. Jadinya ya menurut aku, as long as we are happy, we are a good mother sih Del. Setuju sih Bu. Apalagi kan biasanya kita perempuan gitu ya Bu, lebih menekankan ke pelayanan terhadap suami dan anak gitu. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah kita mengisi baterai kita sendiri dulu, baru kita bisa melayani anak dan suami kita dengan baik gitu. Gitu sih. Sama satu lagi tuh support system Del. Iya. Ya kan kalau misalnya support systemnya benar gitu, kita pasti juga akan lebih tenang sih Del di kantor. Setuju banget sih Bu, kalau support system tuh, apalagi kalau suami ya Bu ya, Iya. kalau suaminya support, terus bantuin kita juga gitu, nah itu saya juga merasa lebih tenang gitu Tenang ya. di kantor ya. Kamu tuh pernah nggak bayang nggak sih jadi ibu kerja? Kalau untuk menjadi ibu pekerja emang dari dulu udah kebayang sih Bu, karena kan sudah terbiasa bekerja juga, udah biasa kenal sama orang, interaksi sama orang. Kalau sebagai perempuan ya saya Bu, kalau misalnya tiba-tiba kebiasaan itu dicabut dengan paksa, itu pasti akan ada perasaan kita apakah downgrade kayak gitu kan, terus apa kita akan tertinggal, itu pasti. Pun kalaupun memang tidak bekerja pun, itu pun harus pelan-pelan gitu, kayak kita harus banyak pertimbangan dulu gitu kan. Selama ini sih saya mempertimbangkan untuk bekerja gitu, karena suami juga support pekerjaan, dan kebetulan circle dari pekerjaan kita juga mirip-mirip. Jadi kadang supportnya juga nggak hanya dari pekerjaan rumah aja nih, dari pekerjaan di kantor juga suami sering tanya kayak gimana kerjaan kamu yang ini gitu, ada yang perlu aku bantu atau enggak gitu. Jadi emang support system tuh perlu banget gitu ya. Terus sesuai pas kamu jalanin kayak gini nih, kayak sesuai dengan ekspektasi kamu gak sih? Kalau dibilang sesuai sama ekspektasi, enggak 100% ya Bu. Karena kalau kita kan dulu belum mengalami menjadi seorang ibu ya, ekspektasi aku tuh pasti kerja terus pulang kita ngurus anak, ngurus suami kayak gitu. Tapi kan pada kenyataannya, apalagi dengan waktu tempuh kayak yang panjang ini, pulang bisa jadi capek lah, terus belum lagi ketemu orang naik transportasi umum kan pasti ngelola emosinya juga perlu lebih gitu ya. Jadi ekspektasi yang itu ya beda banget sama. Tapi kamu pulang masih bisa lihat anak kamu? Alhamdulillah. Maksudnya anak kamu nggak lagi tidur kan atau? Iya, itu yang saya syukuri sampai saat ini ya Bu ya. Jadi walaupun misalnya sampai rumah jam 7, jam 8, itu anak saya masih dalam keadaan fresh untuk main gitu. Nanti dia tahu, malah kadang dia tunggu dulu, dia tunggu saya udah datang. Udah pulang baru dia tidur gitu? Baru dia tidur. Gitu. Jadi masih ada waktu yang itu, yang makanya kenapa bertahan juga untuk bekerja, kan masih ada waktu untuk main, untuk quality time lah sama dia gitu. Ibu kalau boleh tahu, di rumah anak ada yang jagain, siapa yang jagain? Aku di rumah sama suster anakku. Jadi tapi kalau kadang-kadang siang tuh mami suka datang, mamiku, jadi sambil lihat-lihat juga lah, bantu lihat gitu. Kalau kamu di rumah anaknya sama siapa deh? Kebetulan sama mama, karena dari aku hamil, mama udah kamu kerja aja fokus, biar kamu sama mama. Karena mama juga kan istilahnya udah tua dan udah senja, dan
butuh teman juga mungkin ya. Jadi mungkin mengasuh cucunya adalah healing tersendiri untuk mama gitu. Jadi ya udah kalau kayak gitu. Malah lebih tenang juga sih Iya, karena bagus kan lah kan. orang tua sendiri Betul, gitu. Cuma heeh. memang yang namanya orang tua kan berbeda ya cara asuhnya. Paling kita arahkan aja, kita kasih pengertian kayak ini loh, kami mengurus anak itu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu sih. Jadi nanti orang tua tinggal mengikuti gitu Iya. ya. Oke, terus pas kamu balik kerja nih Del, pernah nggak sih kamu dapat komentar negatif gitu? Sejauh ini sih alhamdulillah semua support gitu. Jadi belum dengar sih komentar negatif gitu. Karena suami support, mama support, orang tua support lah gitu. Terus kebetulan adik aku juga bidan gitu. Jadi bisa bantu juga pantau perkembangan anak aku juga gitu. Support system kamu tuh bagus banget Del berarti. Iya, bersyukur sih Bu sejauh ini seperti itu. Oh iya Bu, waktu dulu habis cuti itu Bu, kan ada persiapan nih kerja. Ibu mempersiapkan apa sih sebelum kerja tuh setelah cuti? Apa yang aku siapin nih kayak pertama mental sih. Iya siap dulu aja, udah siap ninggalin anak, siap mulai bekerja. Terus yang kedua pasti supporting sistemnya, susternya jagain di rumah nanti siapa gitu. Terus ya kayak tadi aku juga sempat bilang kayak ekspektasi aja sih, ekspektasinya harus diubah. Tidak ada yang perfect, ibu itu tidak ada yang perfect. Setuju. Jadinya ya udahlah nggak usah compare kayak bisa suka lihat kayak tetangga sebelah atau teman-teman tuh semuanya misalnya bukan ibu bekerja ya, jadi lebih kayak bisa ngurusin anak setiap hari, bisa ngeliat dia gitu-gitu. Aku nggak terlalu banyak pikirin sih. Jadi fokus saya sama diri sendiri. Jadi fokus kayak sebenarnya apa sih dari sini tuh ya tujuan yang ingin kamu dapetin. Gitu. Kalau kamu gimana Del? Kalau aku sih Bu, yang aku persiapkan pertama kali aku mempersiapkan anak aku dulu. Dalam artian apa? Segala kebutuhan dia itu aku persiapkan dulu. Misalnya apa? Kayak imunisasi. Jadi kan kita tinggalin itu usia 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu aku penuhi dulu imunisasinya tuh apa aja gitu. Aku selesaiin karena kan kadang habis imunisasi anak juga suka agak rewel gitu kan. Nah itu kan butuh pertimbangan juga gitu. Nah, itu aku selesaiin. Nah kalau di keyakinan kami, keluarga kami itu kalau anak laki-laki tuh harus disunat ya Bu ya. Nah itu juga aku selesaiin sebelum masuk kerja. Karena kalau sunat itu kan pemulihannya bisa seminggu ya Bu ya. Gitu. Nah jadi setelah anak aku sehat, dia udah bisa aktivitas lagi, baru aku merasa siap. Terus yang kedua itu mental. Itu mental pastilah mental dari diri sendiri. Karena kan kita habis vakum nih ya selama 3 bulan, terus kita akan menghadapi lagi dunia kerja seperti itu kan butuh mental, apalagi kepercayaan diri setelah melahirkan tuh biasanya ya, kalau aku sih mengalaminya ya kayak kepercayaan diri tuh menurun karena kan biasanya kita cuti selama 3 bulan tapi pekerjaan itu kan akan terus berjalan selama kita cuti kan gitu. Nah itu kita harus adaptasi lagi dengan peran kita juga berubah gitu kan. Kita nggak cuma jadi istri tapi juga jadi ibu dan jadi working mom gitu. Itu mentalnya harus dipersiapkan gitu. Jadi ekspektasi yang tinggi-tinggi itu agak diturun-turunin gitu. Iya sih. Sama yang terakhir ya kebutuhan aku selama meninggalkan si baby sih, karena kan dia ASI ya, jadi alat pumpingnya kah, cooler bag, apalagi kan perjalanan 2 jam dari kantor ke rumah itu harus dipastikan ASI-nya nggak basi gitu, karena itu persiapan lebih ke situ sih. Oh iya Bu, setelah Ibu menjalani peran sebagai wakil mama ini, kalau boleh kasih tahu Bu, bagaimana sih Bu cara menyeimbangkan waktu antara bekerja sama keluarga di rumah? Jadi pasti kalau biasanya aku deh ya, kalau misalnya sehari-hari sebelum kerja itu udah pasti harus kayak ada 1 jam minimal main dulu sama anak-anak aku. Terutama kalau sekarang kalau yang dia kan udah sekolah, jadi lebih yang kedua itu ya pasti aku harus kayak ada bonding time dulu lah sama dia. Jadi nanti udah kayak gitu aku nanti baru berangkat kerja. Ya udah terus nanti kalau makan siang biasanya aku balik lagi ke rumah buat makan siang terus sambil lihat anak juga, ya main-main bentar, nah balik lagi ke kantor, udah deh sampai sore, terus kayak udah sore balik ya makan, ya udah terus main lagi sama anak sampai akhirnya dia tidur. Sama ngecek-ngecek juga sih yang kedua itu sekolahnya kayak gimana, ngobrol-ngobrol sebentar. Terus paling kalau misalnya me time-nya itu biasanya aku isi kebanyakan di Sabtu.
Jadi kalau misalnya kayak mau salon atau hangout sama teman-teman tuh kebanyakan di hari Sabtu. Olahraga juga kadang-kadang iya sih. Jadi bisa pulang kerja tuh nggak langsung pulang, kadang-kadang aku bisa main tenis dulu atau apa gitu. Gimana kalau kamu? Kalau aku sih sejauh ini, kalau pagi kan udah otomatis lah kerja gitu ya Bu. Terus malam pulang itu baru fokus. Makanya kalau di rumah tuh udah jarang pegang handphone karena kan udah berapa belas jam ya di kantor dan di luar gitu. Jadi kalau di rumah tuh emang jarang, kecuali memang ada pekerjaan yang urgent. Itu Kamu masih pegang kerjaan? Kalau misalnya ada hal yang urgent yang benar-benar harus, nah itu baru gitu. Itu pun aku minta izin dulu sih, kasarnya kayak aku butuh waktu dulu ya sebentar untuk izin gitu. Itu kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditunggu atau apa gitu. Tuh. Selebihnya sih kalau misalnya hangout sama teman kayak gitu, kalau hari kerja karena memang aku juga nyampe rumah udah malam juga gitu. Biasanya aku request di hari Jumat. Oh, hari Jumat. Gitu. Karena kan kalau hari Jumat, Sabtu, Minggunya libur, jadi aku bisa membalas lah waktu yang aku pakai buat hangout itu ke anak dan suami aku di Sabtu dan Minggu. Gitu. Pun kalau misalnya Sabtu atau Minggu aku hangout, biasanya aku bilang dulu ke anak aku, walaupun dia belum ngerti sebenarnya ya ibunya kemana, ngapain aja gitu. Aku pasti bilang kayak, Dek, Bunda pergi dulu ya main gitu. Kamu sama nenek dulu atau sama ayah dulu gitu. Nah nanti setelah pulang aku pasti bilang lagi, Dek terima kasih ya udah kasih waktu Bunda buat main sama teman kayak gitu sih. Tapi kayak gitu. Walaupun memang anak kecil itu tidak maksudnya secara respon mungkin dia nggak ngerti ya apaan sih gitu kan, kemana orang tua itu kan nggak ngerti, tapi mungkin secara aku baca-baca secara psikologis dengan dia terus dikasih omongan-omongan, diajak ngobrol itu dia paham. Makanya sekarang pun kalau misalnya aku pergi, dia udah yang ngasih tangan duluan, salim gitu. Dia tahu kalau aku udah rapi, dia pasti udah dadah gitu, udah kayak gitu. Berarti dia kayak udah ngizinin ya? Iya, dan itu senang banget kalau udah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada satu waktu kan kalau dia bangun tidur atau apa, mungkin moodnya juga belum bagus gitu, dimintain salim juga nggak mau ya? Mau gitu. Kamu tuh ya, paninti aja terus. Emang kenapa sih? Ini tuh program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, gratis ongkir tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa? Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Oh iya Bu, setelah kembali kerja nih, prioritas utama Ibu bergeserkah atau tetap sama keluarga? Enggak sih, kayak tetap masih keluarga ya Del. Jadi kayak misalnya anak mau vaksin nih, otomatis pasti pagi-pagi, aku pasti ambil jadwal dokternya paling pagi. Jadi tetap aku udah dahuluin sih Del. Jadi misalnya kalau misalnya anak aku yang pertama harus, misalnya ada sekolah, ada apa, acara apa, aku pasti bakal minta cuti sih. Aku temenin dulu anak aku, baru nanti aku kerja. Kayaknya gitu. Ibu-ibu tuh nalurinya seperti itu nggak sih? Iya. Kayak pasti namanya perempuan udah menikah, pasti yang diutamain itu keluarga. Keluarga dulu, iya. Tapi juga emang walaupun kita memprioritaskan anak-anak, tetap aja deadline harus berjalan kan. Betul. Jadi ya kita tetap harus on point sih sebenarnya. Lebih gitu. ke fokus di mana kita ada dulu kali ya Bu. Ya, Iya. kalau misalnya kita di rumah kita fokus sama keluarga, kalau di Kalau kantor, di kantor sama kantor gitu. Tapi aku pada denger ya, katanya tuh kita sebenarnya kayak setelah melahirkan nih, setelah punya anak tuh, kita tuh sebenarnya di kayak 50-50 gitu loh. Jadi kita nggak bisa 100% jadi seperti dulu di dunia kerja maupun di rumah. Kamu rasa gitu nggak sih Del? Ya itu juga salah satu kekhawatiran aku juga Bu, karena kita udah pasti udah punya dua sisi nih. Nah yang aku khawatirin tuh kita bisa full di kedua sisi ini nggak sih gitu. Iya. Pun kalau tidak full di kedua sisi, apakah salah satu sisinya full atau enggak gitu, itu kayak. Tapi kayak nggak apa-apa sih ya. Soalnya kayak yang penting ya sebenarnya goals kita udah terpenuhi sih. Jadi ya walaupun kita setengah-setengah, ya udah gitu ya. Mau gimana lagi gitu kan? Ya yang penting mah tanggung jawab di kantor dan di rumahnya terpenuhi sih, itu sih. Betul, aku setuju. Terus Del, pas kamu lagi kerja gini, kamu pumping ya? Gimana caranya sih kamu mengatur waktu pumping sama kerjaan?
Kalau di selama kerja itu aku 3 kali pumping biasanya Bu. Itu pagi sekitar jam 9 itu pumping. Terus pas makan siang, habis makan siang istirahat itu pumping. Kemudian sore sebelum pulang itu pumping karena kan jarak ke rumah lama, jadi pasti kalau udah sampai rumah tuh pasti sakit banget gitu kan. Jadi sebelum pulang itu aku kosongin dulu. Terus gimana kalau misalnya tiba-tiba kamu panggil meeting nih? Apa yang kamu lakukan biasanya? Kalau meeting sih biasanya diundur sesi pumpingnya gitu, atau misalnya bisa dimajuin ya dimajuin sesi pumpingnya gitu. Lebih fleksibel aja sih Bu, walaupun sebenarnya secara dunia per-ASEAN itu tidak terlalu diperbolehkan gitu ya Bu. Iya kan harus Tapi on time ya. Tapi kan kondisinya ya kita punya kondisi faktanya itu kita tidak bisa pumping di waktu itu gitu. Jadi kalau menurut aku sih kuncinya lebih ke selama aku enjoy di jam berapapun kayaknya nggak masalah sih ya Bu ya gitu. Kalau menurut aku ya Bu ya gitu. Dan volume pumpingnya pun nggak berpengaruh juga gitu. Jadi ya udah aman kalaupun digeser-geser meeting gitu. Del, biasanya kan kamu pumping pas lagi kerja sehari 3 kali ya. Itu gimana? Kamu kan posisinya duduknya itu open space. Kalau di kantor sih aku biasanya bawa alat pumping yang portable ya Bu ya. Jadi kebetulan di kantor juga kan ada ruang multifungsi. Jadi aku bisa pumping di situ sih Bu gitu. Dan lebih nyaman juga karena kan kalau di open space pasti nggak enak, khawatir sebelah terganggu atau apa gitu. Bunyi-bunyinya Del ya. Bunyi iya kayak der gitu juga. Itu siapa? Itu apa gitu. Kayak gitu sih pernah. Oke. Kalau Ibu sendiri kalau pumping gimana tuh Bu? Biasanya aku pumping selalu di ruangan sih Del. Di ruangan. Cuman aku nggak yang tipe telaten kayak harus 2 jam sekali atau gimana. Aku ngerasa full ya aku pompa gitu. Terus jadi aku kayak pumping bisa dibilang kayak anywhere anytime gitu. Misalnya lagi meeting pun kadang-kadang aku juga suka pumping kan, sambil pumping gitu Del. Kecuali ya kalau misalnya meetingnya kalau sama tim di kantor sih iya. Tapi kalau misalnya lagi meeting keluar sih aku enggak gitu. Terus Del, kamu kan jarak dari kantor ke rumah kan lumayan jauh. Itu gimana caranya kamu bisa memenuhi kebutuhan ASI kamu? Kalau untuk memenuhi kebutuhan ASI sih biasanya pumping di kantor. Gitu. Kalau di rumah sih malam udah DBF ya Bu. Jadi, Kamu di BF? Udah DBF malam, jadi emang hasil pumpingan itu ya untuk dari pagi sampai sore lagi gitu. Oke. Gitu. Buat besokannya gitu ya? Buat besokannya iya. Kalau malam kita udah full sih. Gitu. Dan aku dari kantor ke rumah biasanya aku kasih es gel, aku beli yang kotak gitu Bu, yang gede, Tas yang itu ya? Iya, pakai cooler bag. Cooler bag. Itu bertahan sih Bu. 24 jam kan ya bisa kalau cooler bag gitu ya? Iya bisa. Dan kalaupun 2 jam perjalanan itu sampai rumah asiku masih beku. Jadi kan kalau di kantor ditaruh di freezer kantor kan, terus sampai rumah di bawah juga masih beku. Jadi sejauh ini sih syukur masih terpenuhi dan nggak ada, maksudnya anakku nggak kenapa-napa juga gitu dengan asinya. Menurut kamu nih Del, apa sih tantangan terbesar saat kamu balik kerja? Balik kerja setelah cuti 3 bulan, tantangan terbesarnya itu tadi aku udah singgung ya, kayak kepercayaan diri. Itu yang paling utama sih Bu, dan yang paling besar. Karena ya itu tadi, perusahaan tetap berjalan terus kan selama kita cuti. Kita harus adaptasi ketika masuk. Kemudian kita udah punya peran lagi nih bertambah gitu. Kita bisa full nggak sih di keduanya? Bisa nggak sih kita fokus saat kerja dan fokus saat mengurus rumah itu masing-masing gitu? Karena kalau dibilang tadi kan kita bahas soal menyeimbangkan waktu. Kalau menurut aku sih kita nggak akan bisa untuk merasa seimbang ya, karena kan patokannya juga beda-beda gitu kan, kebutuhannya juga beda-beda. Seimbang menurut aku sama menurut Ibu juga pasti mungkin beda gitu. Lebih ke itu sih, kepercayaan diri, kayak bagaimana cara aku beradaptasi lagi nih sama orang-orang di kantor. Terus kita 3 bulan kan di rumah aja gitu, bertemu dengan keluarga aja, terus kita beradaptasi lagi, komunikasi lagi sama orang-orang, meeting lagi. Nah itu juga perubahan tersendiri ya. Terus kepercayaan diri juga terhadap perempuan kan hormonnya berubah, mungkin bentuk fisiknya juga berubah. Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor yang
kayaknya oke nggak ya kalau aku kerja dengan kondisi seperti ini, bisa full nggak ya gitu. Terus kamu canggung Del, kalau kayak maksud kamu ngerasa canggung nggak sih? Canggung sih gimana ya Bu, dibilang canggung juga canggung enggak, karena aku udah mempersiapkan yang akan aku hadapi gitu. Jadi sebelum aku kembali kerja, aku udah list dulu nih kira-kira kalau aku kembali kerja dengan kondisi aku pulang pergi yang jauh ini, terus dengan kepercayaan diri yang mungkin juga turun juga gitu, apa yang akan aku hadapin itu aku list dulu. Aku kayak di otak aku nih ya kayak udah benang kusut yang bener-bener lurusin mana yang akan terjadi. Nah dengan kayak gitu sebenarnya semuanya bisa teratasi gitu. Oh iya, kalau misalnya nanti kayak gini, kira-kira kayak gini ya gitu. Jadi membuat aku juga mikir kayak tidak ada yang perlu ditakutkan lagi setelah itu gitu. Kayak gitu. Pun kalau yang kita takutkan terjadi, kita merasa kayak oh ya udah, aku sudah memprediksi ini dan ya udah enjoy aja gitu, jalanin aja, toh ini juga akan terjadi gitu. Kalau ngomong soal kerjaan nih Del, gimana caranya kamu bisa keep up? Kan kamu udah ketinggalan bisa 3 bulan gitu kan. Pasti dalam masa itu kan kamu tadi juga udah bilang perusahaan kan tetap berjalan. Iya. Gimana cara kamu keep up sama pekerjaan kamu? Yang pertama aku bangun komunikasi dulu Bu, sama tim, terutama kan kayak sejauh ini progresnya udah sampai mana sih gitu kan, apa yang sedang dikerjakan tuh apa gitu. Nah kalau misalnya aku tahu tapi aku minim informasi mengenai pekerjaan itu, ya aku cari tahu gitu, kayak gimana sih, aku ulik, istilahnya research lah, kayak oh kerjaannya yang dikerjain tuh ini. Lebih banyak komunikasi sih Bu, kayak, sama tim kamu ya? Iya sama tim terutama gitu, dan itu membantu banget karena kalau kitanya diem aja juga kitanya bakal makin ketinggalan gitu. Kamu pernah merasa takut nggak tergantikan? Misalnya kayak sekarang kamu misalnya lead-nya nih, terus nanti bukan kamu lagi gitu. There's another person yang bisa gantiin kamu lebih bagus atau apa gitu. Kamu pernah ngerasain gitu nggak? Kalau merasa kayak gitu sih enggak sih ya Bu, maksudnya enggak terlalu yang aku takut nih gitu, karena akunya juga menyadari kalau misalnya sekarang juga prioritasnya juga berubah, mungkin juga akunya juga ada yang beberapa tertinggal gitu ya. Fair aja sih Bu menurut aku ya, kalau misalnya kita masuk terus ini ya, karena kita memang, aku mengakui kalau kita tertinggal gitu kan 3 bulan itu gitu. Jadi nggak masalah sih selama itu tidak mengusik pekerjaan kita gitu, ya udah tetap fokus aja sama yang ditugaskan gitu. Yeah, fokus sama diri kamu sendiri lah ya intinya ya. Iya, lebih banyak fokus sama diri sendiri sih. Oke. Bu, kalau ibu tuh menghadapi stres dan kelelahan itu gimana sih Bu cara mengelolanya? Kalau stres, biasanya aku cerita sih sama partnerku, suamiku juga gitu. Harusnya gimana nih, kayak cari solusi sebenarnya. Kita ngobrol bareng biar tahu juga kira-kira solusinya itu apa gitu. Terus kalau misalnya kayak capek, biasanya aku bakal me time sih Del. Jadi aku pasti ada, kalau misalnya kerja terus pasti ada masa tuh kamu tuh jenuh atau gimana gitu kan. Itu pasti udah mulai deh, aku mulai kayak kira-kira nyari-nyari nih, mungkin cari teman, mungkin kita makan siang nih, biasanya makan di rumah, aku coba keluar kayak gitu. Terus kadang-kadang aku juga ya olahraga juga mungkin salah satu stress relief ya. Kalau aku ngerasa kayak gitu sih Del. Kalau kamu gimana? Kalau misalnya udah capek, ngerasa capek, udah kelelahan banget, udah stres lah, itu salah satu solusinya memang cari bantuan sih. Cari bantuan ya? Benar cari bantuan, karena kita kadang sebagai ibu ingin mengusahakan banyak hal, dan kadang semuanya itu, apalagi kalau aku ya merasa aku sebagai perempuan itu pemikirannya tuh kadang rumit, dan itu semua di otak tuh jadi benang kusut yang kalau misalnya nggak di rilis ya dia akan jadi emosi. Nah itu aku hindari dengan aku minta bantuan gitu, karena dengan minta bantuan itu kayak sekedar aku boleh nggak istirahat dulu, atau aku luapin kayak aku capek, aku boleh nggak istirahat dulu. Nah itu lebih kayak bisa ngeluapin itu semua sih, stres dan lain-lain gitu. Kayak coba sekedar minta ini aja, dan kita perlu ngakuin kalau kita tuh capek. Iya betul. Jadi kayak
aku capek gitu. Kalau misalnya aku mau nangis, ya aku nangis gitu. Kalau aku mau marah, ya aku marah. Walaupun ntarnya juga aku minta maaf gitu atau gimana gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting itu semua aku mengakui, aku menyadari, aku berdamai sama diri aku sendiri dengan cara aku mengenali emosi diri aku tuh apa sih. Aku maunya seperti apa dulu. Setelah itu baru kita mulai lagi gitu. Gitu. Oh iya Bu, Ibu ada ini nggak sih produk-produk yang Ibu pakai, produk unggulan atau apapun gitu, rekomendasi untuk working mom ini Bu? Karena aku juga pengen tahu sih Bu sebenarnya gitu, karena kan Ibu udah 2 kali nih mengalami proses ini gitu, biar bisa belajar. Kalau aku paling penting kayaknya pertama breast pump ya Del, tapi aku breast pump tuh demennya pakai yang portable, jadi yang udah nggak ada salangnya gitu. Terus kedua, nursing cover sih. Aku pilih nursing cover tuh yang kayak shawl gitu, jadinya kalau dipakai kan karena aku pumping di mana aja, jadinya ya udah tinggal dipakai kayak nggak pakai nursing cover, jadi kayak pakai baju, pakai shawl gitu aja. Gitu ya. Iya gitu. Terus ice gelnya tadi gue ice gel sama kantong sama tas asinya. Udah sih kayak gitu aja. Terus paling kalau misalnya karena kita suka telat, kadang-kadang kita nggak on time terus kan, jadi ya kalau sesempatnya aja deh. Jadi kayaknya harus minum pelancar ASI Del. Oh iya. Bener. Itu solusi banget sih Bu. Oh sama lu jangan lupa bawa kantong ASI. Kantong ASI juga perlu buat nyimpan ASInya kan nanti. Sekarang aku mau nanya nih Del, kamu kan udah punya anak 1 nih Del. Kamu pernah pakai produk Paninti nggak sih di rumah? Produk Paninti yang pernah aku pakai itu Norge pertama, terus Onyu yang Selin, itu sangat membantu banget. Jadi apalagi pas awal-awal MPASI itu kan masih grogi ya Bu, kayak ini harus halus atau enggak, segimana kehalusannya gitu kan, anak akan tersedak atau enggak, dan dengan 2 alat ini membantu banget. Apalagi si Nurse ini kan sterilizer itu pas anak aku MPASI itu benar-benar kebantu, jadi alat makannya juga tetap steril. Bu, ada tips nggak sih untuk orang tua lainnya nih yang mau mulai bekerja lagi setelah cuti melahirkan? Tipsnya adalah pertama kali kamu harus siap dulu sih, kayak persiapan mentally kamu udah siap meninggalkan anak kamu. Terus jangan set expectation too high. Jangan selalu ngerasa kayak harus jadi ibu perfect, tuh nggak ada di dunia ini, kayak nggak ada ibu perfect. Yang ada cuma ibu bahagia gitu. Udah gitu supporting system, kamu harus udah tahu dulu kira-kira nanti siapa nih yang bakal bantu kamu menggantikan peran kamu sebagai ibu di rumah. Jangan terlalu banyak ngelihat sosial media, karena itu semua tidak benar. Kebanyakan orang lihat sosial media itu cuman yang bagus-bagusnya aja. Gitu. Terus ya pasti kamu udah set priority kamu. Kenapa kamu alasan kamu bekerja, ya kamu mantapin diri aja sih. Iya, karena maksudnya kalau misalnya kita kerja kan intinya biar kita jadi mandiri aja sih Del. Ya kan, jadinya apa-apa kayak misalnya kita mau beli barang atau apa, ya udah kita nggak perlu lagi nanya suami. Iya kan? Langsung aja beli gitu. Jadi kayak nggak perlu, ya nggak usah ngandelin siapapun ya, kita harus financially independent. Itu sih yang kayak harus kamu inget. Maksudnya kayak privilege jadi ibu bekerja. Itu sih yang kayak bikin kamu jadi lebih semangat ya Del. Walaupun sebenarnya banyak juga yang misalnya yang ditinggalin sebenarnya lebih berharga lagi. Cuma maksudnya gimana keep you going ya, kamu harus berpikir seperti itu kalau aku. Apakah kamu juga ada tips Del? Mungkin bisa share sama para penonton Paninti Podcast? Kalau tips dari aku sih lebih kayak sayangi diri sendiri dulu. Pokoknya berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang dirasain ya udah diungkapin aja gitu. Mau nangis tadi kan, kalau mau sedih. Kalau kamu bahagia dengan kondisi anak kamu dan keluarga kamu, ya nggak apa-apa, ekspresikan aja gitu. Justru itu yang akan membuat kamu lega. Dan yang paling penting, kalau memang baterai kamu kosong, itu isi dulu. Kamu minta tolong dulu orang untuk kayak, aku butuh waktu nih untuk charge diri aku gitu. Aku butuh tidur dulu sebentar, atau aku boleh nggak istilahnya nonton dulu sebentar, 15 menit aja gitu kan. Apapun bisa diatasi dengan komunikasi yang baik sih menurut aku. Gitu tipsnya. Ya karena sebenarnya support system tuh ada kalau kita request sih. Iya ya kan, kalau misalnya kita nggak request kayak nggak mungkin terbentuk sendiri. Iya, setuju sih Bu. Kalau misalnya kita terlalu mengandalkan juga ya nggak akan nggak akan bonding juga sih Bu. Gitu. Iya, setuju deh. Oke, jadi kita mau ngucapin terima kasih buat yang udah nonton podcast ini.
Sampai ketemu di next podcast. Dadah. Bye. Parenting Story.